Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Kamil Putla Hidayati dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas podcast dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Tema yang akan saya bawakan adalah fungsi madrasah dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Bersama saya di sini ada Bapak Asmat Hidayat akan menemani saya untuk menjelaskan sekaligus menerangkan tentang madrasah-madrasah, fungsi madrasah, serta untuk memberikan kita pemahaman serta penjelasan. Kepada Bapak Asmat Hidayat, boleh untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Ya, apa kabar kakak Kamila? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Untuk ya, Silakan pertanyaannya. baik, untuk pertanyaan yang pertama, tolong berikan sedikit gambaran tentang sejarah madrasah di Indonesia. Iya, sejarah madrasah ya. Iya, jadi um, jika kita bicara tentang sejarah madrasah, maka tidak terlepas pada saat penjajahan kolonial Belanda dulu. Ya, sebetulnya cikal bakal madrasah dan pondok pesantren sudah ada sejak zaman penjajahan, di mana para ulama, para kiai, para ustadz, ya, mendirikan lembaga pendidikan, meskipun di situ lembaga pendidikannya apa namanya bawah tanah ya, dalam artian eh, tidak resmi, dan memang pemerintah Belanda tidak mau mengakui lembaga pendidikan agama. Kita tahu bahwa Belanda adalah negara atau kolonial penjajahan dari Barat yang mereka itu sekuler, sekuler dan tidak mau ada lembaga pendidikan agama berkembang. Nah, jadi pendidikan agama secara institusi memang belum diakui di zaman Belanda. Apalagi sekitar tahun 20-an, 1920-an dan sampai era 1930-an itu ada kebijakan yang sangat mengerikan sekali, ya, di mana pemerintah Belanda kolonial ketika itu yang menjajahi kita, menjajah Indonesia, itu mengeluarkan kebijakan ordonansi. Jadi semacam sebuah kebijakan yang memberikan eh, apa namanya ya, memberikan kekuasaan bagi penguasa, kewenangan bagi penguasa, legalitas bagi penguasa untuk membubarkan madrasah-madrasah, tempat-tempat pengajian, pesantren-pesantren. Ustadz-ustadznya, kiai-kiainya kalau ketahuan ngajar ilmu agama itu ditangkap-tangkapin, dimusuhi ya. Nah, begitupun para santrinya. Kenapa? Karena pemerintah Belanda itu melihat bahwa pendidikan agama itu tidak sejalan dengan program mereka ketika itu. Terlebih mereka melihat pendidikan agama, lembaga-lembaga pendidikan agama termasuk madrasah dan pondok pesantren itu ya dianggap sebuah lembaga yang dalam tanda kutip mengajarkan perlawanan terhadap penjajahan, tidak mendukung program pemerintah. Gitu ya. Namun begitu Oke, Indonesia merdeka, eh, Kementerian Agama, maaf batuk ya, Kementerian Agama kemudian membawahi pendidikan Islam ya. Di tanggal 3 Januari Kementerian Agama didirikan, tahun 46 itu Kementerian Agama membawahi lembaga pendidikan agama, yaitu di tingkat madrasah dan juga perguruan tinggi Islam hingga kini. Nah, memang awalnya pendidikan agama atau lembaga pendidikan agama seperti nomor dua kan atau tidak begitu diakui gitu ya, di mana misalnya lulusan-lulusannya tidak bisa diterima di perguruan tinggi umum misalnya seperti itu, atau tidak bisa diterima di lapangan pekerjaan. Tetapi seiring berjalannya waktu, terutama selepas reformasi,
Ada Undang-Undang Nomor 20 2003 itu yang masih berlaku sekarang, itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu, maka madrasah dan sekolah umum sudah setara dan eksis sampai sekarang. Bahkan madrasah hari ini bukan lagi lembaga pendidikan yang dikesampingkan. Kualitas madrasah bahkan sudah bisa melampaui sekolah-sekolah umum. Kira-kira begitu singkatnya, Kakak Kamila. Makasih Pak Ahmad Hidayat. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua adalah, apa saja sih peran madrasah dalam memperkenalkan ilmu pengetahuan yang berbasis pada nilai-nilai keislaman? Iya, kalau madrasah itu bedanya dengan sekolah umum, kan madrasah memiliki 5 pelajaran. Ya, kalau kita bicara madrasah ya, kalau pondok pesantren bahkan lebih dari itu, kan ada penguatan lagi materi di pondok pesantren. 5 pelajaran itu yang diajarkan di madrasah adalah pelajaran agama, yaitu akidah akhlak, fikih, kemudian SKI, sejarah kebudayaan Islam, kemudian Al-Quran hadis, dan juga ada bahasa Arab. Nah, di samping 5 pelajaran ini, nah, pelajaran-pelajaran umum yang diajarkan di sekolah umum juga diajarkan di madrasah. Maka kemudian santri atau siswa-siswa madrasah itu memiliki wawasan lebih, memiliki wawasan yang plus. Tidak hanya menguasai ilmu umumnya, ilmu dunianya, tetapi ilmu agamanya juga harusnya bisa dikuasai karena memiliki kompetensi atau diajarkan di dalam sekolah. Meskipun di sekolah umum pelajaran agama juga masih ada, ya, tapi hanya 2 jam dalam 1 minggu. Nah, kalau di madrasah kan bisa lebih. Kalau di sekolah saya di MTS 32 bahkan, atau di madrasah-madrasah pada umumnya sudah mulai ada kurikulum eh, eh, apa namanya muatan lokal, yaitu tahfiz, ya, hafalan Al-Quran. Nah, mungkin juga nanti ada sekolah-sekolah yang juga mengajarkan apa namanya membaca kitab, ya, kitab-kitab kuning misalnya. Itu juga bagian dari program Kementerian Agama memperkenalkan pelajaran kitab, bukan hanya di pondok pesantren tapi di madrasah juga sudah mulai diajarkan, misalnya melalui metode amsilati misalnya, dan seterusnya. Jadi madrasah ini sangat berperan ya di dalam membentuk para siswa, para santrinya untuk menguasai eh, ilmu agama sekaligus ilmu umum bagi mereka. Baik, lanjut ke soal ketiga. Sejauh mana sih pendidikan di madrasah itu mampu mencetak generasi yang mana memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu pengetahuan, serta bagaimana sih caranya untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mencetak generasi yang memahami ilmu pengetahuan. Hari ini madrasah-madrasah sudah cukup berkembang dalam hal misalnya madrasah riset. Banyak madrasah yang sudah menelurkan anak-anaknya yang memiliki kemampuan riset. Jadi banyak sekolah-sekolah yang juga apa namanya sekolah madrasah yang saya maksud sampai ke tahap internasional. Kemudian ada madrasah yang juga konsentrasi di bidang robotik. Ya, banyak event-event kompetisi-kompetisi yang diikuti siswa madrasah ya di ajang robotik internasional sampai ke Singapura. Bahkan saya punya murid di MTS 32 ada anak yang mengikuti event lomba matematika sampai tingkat internasional begitu ya, dengan jenjang bertahap dari nasional sampai ke internasional. Jadi sebetulnya madrasah hari ini tuh sudah bukan madrasah yang seperti dulu lagi dikesampingkan, apa namanya madrasah yang tagline hari ini madrasah mendunia, mutu mendunia. Nah, itu tagline Kementerian Agama hari ini. Nah, belum lagi nanti kita bicara tentang siswa-siswa madrasah
yang banyak berkiprah di bidang selain olimpiade, pertukaran pelajar juga banyak, kemudian bahasa juga. Ya, alhamdulillah ya, beberapa siswa MTS 32 misalnya pernah mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di Bali dengan peserta-pesertanya dari dunia internasional juga. Insya Allah hari ini madrasah plus-plusnya luar biasa. Gitu kadang-kadang. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, bagaimana madrasah mengembangkan metode pembelajaran yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini? Karena saat ini kan ilmu pengetahuan sudah makin berkembang, jadi bagaimana cara madrasah untuk mengembangkan metode-metode tersebut? Nah, metodenya memang hari ini madrasah tidak boleh lagi jalan di tempat. Ya, guru-guru madrasah harus memiliki wawasan yang luas. Tidak lagi guru madrasah hanya apa namanya mengajar dengan cara lama. Madrasah-madrasah hari ini sudah cukup cukup baik ya. Metode yang dikembangkan itu sudah hampir sama lah dengan sekolah-sekolah unggulan di sekolah umum. Mereka berbasis teknologi, menggunakan learning system ya, MLS ya. Mereka menggunakan pembelajaran hibrid ya, menggunakan teknologi. Gurunya juga ada yang nge-YouTube gitu ya, jadi YouTuber tapi di bidang pendidikan gitu kan. Iya, hari ini memang kita sudah tidak boleh lagi ketinggalan teknologi. Beberapa sekolah madrasah em, bahkan ya papan tulisnya juga touchscreen, keren kan? Virtual Ya, gitu. Memang harganya mahal. Jadi memang beberapa madrasah tertentu yang di sana memiliki pembiayaan yang baik, ditopang dengan pembiayaan yang cukup, bisa gitu ya mengadakan sarana dan prasarana yang memadai juga. Ada ruangan khusus, lab komputernya, ada lab IPA-nya, lab matematikanya tersendiri, lab bahasanya, kemudian yang namanya WiFi, punya WiFi, kemudian setiap kelas terkoneksi dengan internet. Di situ menjadi sumber sarana belajar bagi siswa. Meskipun ya kalau sekolah saya dibatasi, jadi siswa itu kalau ke sekolah nggak boleh, kecuali kecuali atas izin guru. Jadi guru meminta siswa untuk membawa handphone. Misalnya hari ini kita akan belajar dengan menggunakan apa namanya quiz gitu ya, quiz online. Jadi handphone nanti dikumpulkan dulu di wali kelas. Ketika pembelajaran saya nanti boleh diambil handphonenya setelah selesai kumpulkan. Kalau nggak kayak begitu nanti handphone dipakai buat nobar dan mabar main. Gitu kan. Kira-kira kayak gitu, Samila. oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa saja tantangan yang dihadapi madrasah dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan di era modern? Tantangannya banyak, tantangannya banyak. Yang pertama untuk untuk sarana dan prasarana. Lihat banyak madrasah-madrasah yang masih tertinggal jauh dari sisi sarana dan prasarana. Kementerian Agama ini memang harus betul-betul jeli melihat itu. Ya, tidak semua madrasah, bahkan yang negeri sekalipun, ya sangat apa namanya membutuhkan sarana dan prasarana. Apalagi yang yayasan atau yang swasta. Kalau yang swasta didanai oleh atau memiliki pendanaan atau sumber pendanaan yang kuat, ya apa namanya komitenya berjalan dengan baik, support orang tuanya dengan baik, berjalan dengan baik, insya Allah tidak ada masalah dan mereka pasti bisa menyediakan sarana dan prasarana belajar yang memadai. Banyak juga madrasah yang sarana prasarananya jauh dan sangat kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, SDM, gurunya.
Nah, gurunya ini juga hmm, perlulah adanya peningkatan kualitas guru, khususnya guru madrasah. Kan memang biasanya khususnya untuk guru-guru yang usianya sudah di atas 50 itu memang agak sulit ya untuk menambah atau mengupgrade kemampuan mereka gitu ya, karena keterbatasan usia gitu ya. Diajarin aplikasi baru, aduh apa ini aplikasi pusing, kepala Ebi kan gitu, sudah tua gitu ya. Jadi nggak. Jadi kalau yang muda-muda sih insya Allah ya. Jadi sarana prasarana, kemudian kompetensi gurunya, SDM-nya juga perlu harus ditingkatkan. Itu yang paling utama sih Kamila. Kalau untuk kurikulum, ya saya kira kurikulum madrasah ya memang mengikuti kurikulum nasional, sudah ada tim khusus lah yang menelaah itu ya mengenai kurikulum. Ya guru tidak perlu banyak apa namanya ya, cukup apa namanya menyesuaikan diri dengan kurikulum yang ada. Silakan. Oke, jadi tantangannya ini ada dari sarana prasarana, SDM, dan kalau untuk kurikulum karena ada yang handle nasionalnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah Kurikulumnya sejauh ganti-ganti, mana maksudnya kurikulumnya ganti-ganti sehingga tidak punya pijakan yang jelas. Yang ini belum yang ini belum dikuasai, sudah ada kurikulum baru. Ya begitulah. Tinggal gurunya pandai-pandai ajalah menyesuaikan. Oke, lanjut. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana madrasah dapat memperkuat kolaborasi antara pendidikan, agama, dan ilmu pengetahuan dalam menciptakan pola pikir yang kritis dan kreatif di kalangan siswa. Oke, kritis, kreatif di kalangan siswa. Metode pembelajarannya harus dibenahi. Jadi guru hari ini sudah tidak boleh lagi dominan di dalam kelas. Guru sudah cukuplah sebagai fasilitator. Ibaratnya sekarang bukan lagi guru sentris, tapi sudah student sentris. Biarlah siswa yang banyak banyak berbuat, siswa banyak berbicara, siswa banyak berpendapat, siswa banyak berkomunikasi, saling bertanya dan bisa menyimpulkan. Kemudian siswa bisa mencari ya apa namanya masalah dan kemudian mencari penyelesaiannya. Dari situ kemudian akan terbangun jiwa kritisnya, jiwa apa namanya kreatifnya dan seterusnya. Jadi hari ini guru sudah tidak boleh lagi dominan di dalam penguasaan kelas. Saya kira begitu. Dan di madrasah juga diajarkan seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa saja Ya. kontribusi madrasah dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan baik di tingkat lokal maupun internasional? Apa aja nih kontribusi madrasahnya kira-kira? Ya, kontribusi madrasah dalam hal penelitian ya. Eh, Kalau kita lihat madrasah madrasah ini yang dikembangkan oleh Kementerian Agama ini didorong untuk menjadi madrasah riset. Sebagian madrasah bahkan menjadikan riset sebagai mata pelajaran atau ekskul di situ. Di event nasional Kementerian Agama khususnya di Provinsi DKI ya. Untuk nasional ya. Bukan cuma DKI tapi juga nasional. Itu ada lomba MyRes namanya, Madrasah Young Resources. Itu setiap 2 tahun sekali ada lombanya, di mana setiap madrasah siswa-siswanya menunjukkan kemampuan dalam hal penelitian, dan penelitiannya itu ada yang dari bidang humaniora, ya, sosial humaniora, penelitian di bidang sains dan keagamaan. Nah, itu menarik sekali itu.
Dan hasilnya diharapkan ya madrasah memiliki kontribusi dalam hal dunia penelitian di Indonesia. Begitu kakak. Oh gitu. Kalau oh ya sebelumnya Bapak Asman Hidayat ini adalah seorang guru madrasah sanawiyah di sana MTS Negeri ya Pak, MTS Negeri 32 MTSN Jakarta. 32 Jakarta Selatan. Nah, oh ya Pak, boleh berbagi kisah Bapak selama mengajar? Kalau boleh tahu Bapak udah berapa tahun ya Pak mengajar di madrasah? Saya mengajar di madrasah sekitar 15 tahun. 15 tahun. Iya. Untuk termasuk waktu yang lumayan lama ya Pak. Kira-kira apa saja ini perubahan yang Bapak alami selama mengajar 15 tahun, Pak? Yang jelas berubah usianya. Iya, bukan bercanda ya. 15 tahun itu memang waktu yang sepertinya lama, tapi saya rasakan singkat gitu ya. Nah, kalau umumnya kalau ditanya perubahan dari seorang guru saat mengajar, kurikulumnya banyak berubah. Waktu saya dulu, saya pernah mengalami kurikulum 2006 KTSP. Pertama kali saya mengajar di MTS 32 tuh tahun 2009. Kurikulumnya masih di kurikulum 2006 KTSP ya namanya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Setelah itu lanjut ke kurikulum 2013, lalu kurikulum 2000 penyempurnaan 2013 di kurikulum 2019, lalu kemudian ada kurikulum Merdeka, ganti pejabat, ganti kurikulum, ganti pemerintahan, ganti kurikulum. Tetapi memang yang saya rasakan adalah alumni-alumni kami di MTS 32, alhamdulillah hari ini sudah banyak mereka diterima di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang terkenal gitu ya, seperti di UI gitu kan, Universitas Indonesia ada, kemudian ada yang di Malang dan seterusnya, bahkan ada juga yang di luar negeri. Oke, Kakak Kamila. Iya, eh, berarti udah lumayan banyak ya Pak pengalaman-pengalaman Bapak untuk mengajar di madrasah MTSN Negeri 32 Jakarta. Oh ya, Pak, kira-kira ada saran nggak untuk guru-guru atau mungkin murid-murid di Untuk zaman sekarang? guru-guru, jangan puas di zona nyaman, terus belajar, gali potensi, jangan ketinggalan zaman, ya. Jadilah guru yang menjadi teladan bagi siswa. Oke, terima kasih ya. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih karena telah Sama-sama, memberikan Kakak. pertanyaan-pertanyaan saya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasan Bapak tadi. Terima kasih banyak Pak. Maaf mengganggu waktu Bapak. Dan sekian video dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.